Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Sekarang kita sampai di hal yang membatalkan puasa yang ketujuh, yaitu al-istimna. Apa istimna? Ay talabu khurujil mani imma biyadihi aw biyadi halilatihi aw bifikrin aw nazarin in alimal inzal fihi ma aw bimudaja'ah fa idza anzala fi ihda hadhil halat batala shaumuh. Hal yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah al-istimna, mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma imma biyadih, mau dia keluarkan spermanya itu dengan tangannya, au biyadi halilatih, atau dengan tangan istrinya, au bifikrin, atau karena memikirkan sesuatu yang membuat dia syahwat dan mengeluarkan sperma, au nazarin, atau dengan melihat sesuatu yang membuat dia syahwat dan mengeluarkan sperma. Maka jika terjadi hal-hal yang seperti itu, maka ada beberapa hukum. Ada yang membatalkan puasa dan ada yang tidak membatalkan puasa. Taratan yubtil wa taratan la yubtil. Jika orang mengeluarkan sperma dalam keadaan berpuasa, maka ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkan. Fayubtil fi halatain, menjadi batal puasa seseorang jika keluar sperma di dalam dua keadaan. Yang pertama, bil istimna ay talabi khurujil mani mutlaqan bi ayyi kaifiyah. Bil istimna yaitu sengaja mengeluarkan spermanya dengan sengaja, dengan cara apapun. Jadi sengaja mengeluarkan sperma dengan cara apapun, dengan tangan sendiri atau dengan tangan istri, dibantu istri atau karena dia sendiri, maka ketika keluar spermanya maka batal puasanya. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu min ghairi halin, jika dia bersentuhan dengan istrinya tanpa ada lapis, kulit bertemu dengan kulit, berpelukan dengan istrinya, mencium istrinya, lalu kemudian keluar sperma dia, maka puasanya menjadi batal jika sentuhannya kulit bertemu kulit tanpa ada penghalang. Jadi batal puasanya. Yang kedua, wala yubtil fi halatain, dan seorang keluar sperma tidak batal dalam dua keadaan juga. Apa? Idza kharaja min ghairi mubasyarah ka nazrin aw fikrin, jika keluarnya sperma itu tanpa adanya sentuhan. Jadi keluarnya sperma tanpa ada sentuhan seperti apa? Ka nazrin, seperti melihat sesuatu yang bisa membuat dia syahwat sehingga keluar sperma, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena keluarnya bukan karena sentuhan. Atau fikir, karena memikirkan, menghayalkan sesuatu sehingga mengeluarkan sperma, maka puasanya tidak batal karena keluarnya sperma tersebut bukan karena sentuhan. Yang kedua apa? Wa idza kharaja bi mubasyarah walakin bihail, jika keluar spermanya itu karena dengan bersentuhan, misalnya pelukan sama istri atau mencium istri, tapi ada pembatas. Bisa ada lapisnya, ada apa namanya, tidak kulit bertemu kulit. Nah, jadi pelukan tapi tidak kulit, tidak ketemu kulit. Nah, jadi tidak, jika keluar sperma maka tidak membatalkan puasa. Hukmul qublah, hukum berciuman saat berpuasa. Tahrum idza kanat tuharriku syahwatah. Haram berciuman saat berpuasa jika seandainya ketika mencium itu bisa menggerakkan syahwatnya, bisa menaikkan syahwatnya, maka berciuman saat berpuasa itu hukumnya haram dan itu dimasukkan kepada puasa yang wajib. Jika puasanya puasa sunnah maka tidak menjadi haram.
Jadi berciuman, mencium istri atau istri mencium suami, jika bisa menaikkan syahwatnya maka hukumnya haram jika puasanya puasa yang wajib, dan tidak haram jika puasanya puasa yang sunnah. Wa amma idza lam tuharrik syahwata fa khilaful aula. Adapun kalau misalnya saya mencium seorang istri atau istri mencium suami tapi syahwatnya tidak naik, biasa saja, tetap saja, maka lebih baik ditinggalkan dan tidak dilakukan. Wala tubtil illa idza anzal bisababiha, dan tidak membatalkan puasa jika berciuman itu hanya sekedar ciuman dan tidak mengeluarkan sperma. Jadi cuma nyium saja, tidak keluar sperma karena ciuman itu, maka tidak membatalkan puasa. Jadi itu hukum ciuman. Kemudian al-mufattir ats-tsamin, hal yang membatalkan puasa yang nomor 8, al-istiqaah, muntah dengan sengaja. Sengaja muntah, misalnya dicongkel-congkel sampai muntah, maka faya betul walau kana qalilan, maka jika muntahnya itu dengan sengaja, disengaja, maka puasanya batal walaupun yang keluar muntahannya itu cuma sedikit, tetap batal. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya mabuk perjalanan atau karena mencium sesuatu yang tidak enak sehingga muntah tidak sengaja, maka puasanya tidak menjadi batal. Apa itu muntah? Muntah itu huwa ta'am alladhi ya'udu ba'da mujawazatil halak walau ma. Muntah itu adalah sesuatu yang sudah masuk melewati tenggorokan, sudah lewat di sini, sudah masuk, kemudian keluar lagi. Walaupun yang keluar cuma air, itu namanya muntah. Walau lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu, walaupun yang keluar itu tidak berubah ta'muhu, rasanya, wa launuhu, dan warnanya. Kita makan roti ketika sahur, ke pagi keluar dia masih tetap seperti itu, rotinya masih belum berubah warnanya, rasanya masih belum, tetap itu namanya muntah jika sudah melewati kerongkongan. Yang sudah melewati kerongkongan keluar lagi, itu namanya muntah. Wal hukmu idza kharaja minhul qai, apa hukum jika keluar muntahan itu? Anna famahu mutanajjis, orang yang mengeluarkan muntah, orang yang keluar muntah dari mulutnya, dari dalam, maka hukum mulutnya itu mutanajjis, hukum mulutnya mutanajjis. Fayajibu alai ay yaghsilahu wa yubaligh fil madmadah, dan dia harus membersihkan mulutnya, berkumur-kumur dengan kumur-kumur yang kuat. Hatta yanghasil jami'u ma fi famih min haddi zahir, sehingga apa? Sehingga semua mulutnya ini yang ada di luar mulutnya, hadis zahir yang ada di luar ini semua tersucikan, bersih, dibasuh dengan bersih. Wala yubtil as-shaum idza sabaqal ma' ila al-jawf biduni ta'ammud, dan maka tidak batal puasanya ketika dia berkumur-kumur dengan niat untuk membersihkan najis yang ada di mulutnya jika tidak sengaja masuk air. Lianna izalatan najasa ma'mur biha. Kenapa? Karena membersihkan najis itu diperintahkan dalam agama. Jadi kalau orang muntah, sedang puasa muntah, nggak sengaja, maka dia harus membersihkan mulutnya. Kenapa? Karena muntah itu adalah najis. Maka dia wajib membersihkan mulutnya dengan berkumur-kumur, dengan kumur-kumur yang kuat. Jadi walaupun berlebihan kumur-kumurnya tidak apa-apa. Misalnya sampai berbunyi, nggak masalah. Kenapa? Karena menghilangkan najis itu adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Jadi itu pembahasan kita untuk saat ini, yaitu tentang keluar mani, kemudian tentang mencium, kemudian tentang muntah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.